jangan lantas karena kelompok ini dianggap bukan turunan Nabi, umpamanya ya, mohon maaf ini, kemudian dianggap kelas rendah dengan peristilahan yang kurang baik gitu kan. Padahal kan belum tahu, belum tentu. Kalau kita meyakini Wali Songo itu turunan Nabi, Wali Songo itu anaknya jangan-jangan sampai juga masih terang Wali Songo. Alhamdulillah, luar kan begitu. biasa. Banyak ya. Artinya kalau itu dianggap Habib, jadi Habib semua. Makanya menurut saya sudahilah pertengkaran dengan mengatasnamakan leluhur. Tapi bagaimana kita bisa, umpamanya kita yakin turunan siapa, bagaimana kita menerapkan kebaikan dan dakwah daripada leluhur itu, bukan mempertentangkan yang kemudian jadi pertengkaran. Saya bacakan ya. Pada umumnya orang mengira bahwa sejak berabad-abad orang Arab mengunjungi Nusantara lebih sebagai dai daripada sebagai pedagang. Apapun yang mendorong perpindahan bangsa Arab di abad-abad yang silam tidak mungkin disebutkan secara pasti. Namun, saya dapat menegaskan bahwa sejak 15 tahun terakhir ini dari 1885 ya, tak seorang Arab pun tiba di Batavia hanya untuk menyebarkan agama, tak terkecuali beberapa orang Arab di Nusantara yang mengetahui ilmu atau melaksanakan tugas keagamaan. Semua datang dengan tujuan lain. Kemudian karena keadaan berganti minat ke bidang agama seperti rekan mereka yang seagama. Jelas kan bahwa kedatangan mereka ke sini, kalau ada bahasa yang agak kasar saya nggak enak bacanya. Tapi intinya memang kelompok itu memang ada yang penyebar Islam, kemudian ada yang mencari penghidupan lebih baik, dan ada budak ya. Ya kalau di sini tidak disebut penyebar Islam, maka dikatakan tidak ditemukan satu orang pun pendatang dari Arab Hadramaut yang 4 tadi itu, dari golongan Sayyid sampai ke golongan budak dan pembantu menyebarkan Islam. Artinya datang mau menyebarkan Islam, tidak ada data. Setidaknya kata dia 15 tahun terakhir dari 1885. Kalau sebelumnya bagaimanapun tidak bisa dipastikan, kan begitu. Artinya kita fokus pada kedatangan mereka Arab Hadramaut yang kemudian di antara mereka ini nanti dari golongan Sayyid yang hari ini ramai menjadi istilahan Habib gitu kan. Jadi menurut teori Vandenberg, kedatangan mereka tidak menyebarkan Islam. Bahkan banyak yang disebut di situ. Bahwa kedatangan mereka ngapain? Tujuannya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita berbicara logika juga, Pak. Abad 13 kita sudah punya kerajaan Islam ya di Aceh. 15 nanti Wali Songo. 16-17 itu nanti muncul kerajaan-kerajaan sistem kekuasaan yang dipimpin oleh orang-orang Islam, khususnya di Jawa. Terus nanti di Jawa ini ada juga yang kawin sama orang mana kemudian mendirikan kerajaan Islam gitu, sistem kekuasaan Islam. Abad 18 makin kuat. Di sini juga dikisahkan bahwa Batavia dan Banten pada saat itu sudah sangat luar biasa tentang keagamaan. Dan kerajaan Islam juga di situ. Kasarnya di Nusantara sebaran Islam di masa Wali Songo saja sudah masif. Wali Songo abad 15, 16, 17, 18, 19 mereka datang ke sini. Setidaknya terbaut 300 tahun. Bagaimana kondisi umat Islam yang ada di Indonesia? Tentu saja sudah sangat masif. Lalu kemasifan keberadaan umat Islam di Indonesia, apakah masih mau menyebarkan Islam? Kan kasarnya gini, yang dimaksud dalam menyebarkan Islam di sini menurut Vandenberg adalah menyebarkan Islam kepada orang non-Islam, bukan mengajarkan kepada kita yang sudah Islam ngajar ngaji, bukan seperti itu yang dimaksud. Itu memang tujuan mereka utamanya dari hasil penelitian yaitu. Ini bukan untuk merendahkan, ini data ya. Saya biasanya kalau ngomong gini ini saya dibilang anti Habib. Padahal bapak angkat saya Habib. Saya punya bapak angkat Habib yang baik banget sampai saya ya. Tapi saya ya gitu. Dan saya juga masih ngaji karya-karya kitab Habib. Contoh umpamanya Safinatun Najah. Safinatun Najah karya dari Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair Al-Hadrami. Beliau datang ke sini menurut Vandenberg itu bukan untuk ngajar, bukan.
bukan. Bukan untuk menyebarkan Islam, di sini sudah Muslim, Islam kan banyak. Beliau datang sama, di situ ditulis untuk mencari keberuntungan. Bertahun-tahun beliau mengadu nasib, begitu tulisannya, di Singapura. Dari Singapura kemudian beliau berpindah ke Jakarta mengajar di madrasah milik sahabatnya. Intinya sih ke sana. Ini sekali lagi bukan untuk merendahkan, bukan untuk apa. Ini ada realitas sejarah. Benar atau tidaknya kita sama-sama tidak hidup di masa itu. Tapi setidaknya buku ini ditulis di masa itu. Dan saya sudah mendiskusikan ke beberapa senior-senior saya yang memang sejarawan. Dan beberapa buku besar, termasuk Ki Agus Sunyoto umpamanya ya, termasuk Prof. Mansur Suryanegara, ya, yang itu juga banyak mengutip dari tulisan Denbach karena memang ini catatan resmi. Artinya begini, bisa saya simpulkan itu ya. Memang Islam waktu itu sudah marak, tetapi dari kelompok-kelompok Hadlatul Maut yang datang ke sini secara masif, tadi ya ada 4 kelompok, salah satunya memang tidak menyebarkan Islam atau berdakwah, tetapi mungkin jadi guru ngaji atau enggak, kalau menurut ini enggak, ini berdagang. Kemudian kelompok-kelompok Arab ini kan masih belum begitu berbaur sama masyarakat karena dipisah sama Belanda. Mereka kan butuh tempat mengajikan anaknya. Makanya ini khusus yang jadi nanti Arab ini kan berkomunitas, Pak. Maka nanti di sini disebut koloni Arab Hadramaut di Nusantara. Arab ini sama Belanda pada saat itu disekat-sekat. Maka nanti ada kampung Arab atau Cina gitu aja. Maka nanti ada istilah kapiten Arab. Kapiten Arab itu siapa? Umpamanya nih wilayah Sawangan nih ya. Wilayah Sawangan ada orang Arab berapa di sini? Nanti ada satu pimpinannya disebut kapiten. Jadi memudahkan, memudahkan kontrol, kemudian memudahkan dalam hal pengaturan ya. Jadi hampir di seluruh Nusantara dibuat seperti itu. Lah di lingkungan mereka kan butuh tenaga pengajar. Bikin sekolah-sekolah lah gitu kan ya. Dan ini pun menurut Denbach, mereka kemudian kan mengundang rekan sekerjanya atau rekan sebangsanya, entah yang ada di sini yang memang alim atau nanti mendatangkan dari Hadramaut untuk mengajar di keluarganya. Itu. Kalau ini awal-awal, belakangan sudah terjadi perbauran. Di sini yang kemarin terjadi clash antar Habib, umumnya, mohon maaf ini bukan menyinggung. Ya, contoh yang ada Habib A dengan Habib B berantem. Itu sejak abad itu sudah begitu. Kalau mau bicara jujur, bicara fakta. Antara kelompok Sayyid dengan kelompok Sayyid itu dari dulu sudah ada, di sini tercatat. Percikan itu kan ya. Apalagi antara kelompok Sayyid dengan kelompok non Sayyid. Kalau kelompok Sayyid non Sayyid ini mohon maaf, ini fakta sejarah. Banyak buku membahas itu. Puncaknya nanti di belakangan lah. Saya tidak mau bahas itu biar tidak ini. Tapi itu memang seperti itu gitu. Bahkan ada yang enggak enak saya menyebut. Nanti saya dianggapnya seperti apa ya. Intinya apa? Kita tetap bersaudara dengan siapapun, tetapi realitas sejarah kita lihat. Apa yang saya katakan dengan sumber Belanda tidak sepenuhnya benar, tapi saya yakin tidak sepenuhnya salah. Karena data-data itu ada. Umpamanya Masjid Arab yang dikatakan Arab, ternyata faktanya setelah diteliti ulang buatan Banggali, gitu kan. Yang masih ada, saya pernah datang langsung itu di daerah Jakarta Barat ya. Masih akhirnya tertulisnya itu awalnya dianggap Masjid Arab. Akhirnya setelah diteliti ulang dituliskan di situ tanah ini, masjid ini wakaf dari warga India tahun berapa, 1800 berapa. Intinya tidak mau merendahkan siapapun, bahwa realitas belakangan ini marak antar Habib bertengkar, kemudian ada orang yang mengklaim diri sebagai turunan Rasul dan yang bukan turunan Rasul tapi menganggap nenek moyangnya ke sini menyebarkan agama, kan seperti itu. Seperti kemarin. Ya sudahilah. Realitas sejarah tidak seperti itu. Bahwa Islam masuk ke Nusantara banyak sekali teori. Diyakini sejak abad ke-7 masuk. Masifnya semua meyakini, mayoritas meyakini di masa Wali Songo. Wali Songo kalau kita menghitung ke atasnya sama-sama juga dzurriyyatur Rasul, tetapi beliau tidak datang dari Arab Hadramaut, beliau datang dari Cempah. Artinya apa? Kalau Ki Agus Sunyoto mengatakan Wali Songo, Ki Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo itu, teori beliau Wali Songo itu dihitung dari Sunan Ampel. Kalau menghitung dari Sunan Ampel, berarti Wali Songo adalah ulama Nusantara. Kenapa? Karena Sunan Ampel itu lahir di Nusantara, ibunya pun
orang Nusantara, iya. karena Cempa kan? Cempa, iya, ya. Cempa. Cempa ini ada beberapa ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan Cempa yang sekarang antara Kamboja itu, ada yang mengatakan di Aceh. Tapi umumnya penulis seperti Syamsuddauha umumnya dia lebih cenderung di Aceh. Mohon maaf, di Kamboja sekarang, di Agus juga sama gitu. Kemudian menurut hasil penelitian, nenek dari Sunan Ampel dari garis ibu itu malah Kediri. Bapaknya memang beliau pendatang berasal dari Samarkand. Samarkand itu di daerah Asia Tengah, bukan Timur Tengah mungkin. Oke Gus, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Ya pada intinya memang luar biasa ya, kita ini multikulturalis, kemudian juga multi agama gitu kan ya, hidup berdampingan. Dan pada dasarnya Islam waktu itu memang luar biasa ya, sudah marak sekali di abad 19. Iya, kalau saya secara pribadi Pak, ya saya tidak memilah-milah siapapun. Bahwa saya merasa Nusantara belum tentu. Jangan-jangan darah saya ada Cinanya atau juga ada Arabnya gitu ya. Dan yang saya ingin yang saya harapkan itu sebenarnya bagaimana kita menjaga persaudaraan terlepas kamu datang dari mana. Kita setelah tes DNA belum tentu. Kan gitu. Apalagi mengklaim gua turunan ini. Jangan lantas karena kelompok ini dianggap bukan turunan Nabi, maunya ya, mohon maaf ini. Kemudian dianggap kelas rendah dengan peristilahan yang kurang baik gitu kan. Padahal kan belum tahu, belum tentu. Kalau kita meyakini Wali Songo itu turunan Nabi, Wali Songo itu anaknya jangan-jangan sampai juga masih Wali Songo. Alhamdulillah, luar kan begitu. biasa. Banyak ya. Artinya kalau itu dianggap Habib, jadi Habib semua. Makanya menurut saya sudahilah pertengkaran dengan mengatasnamakan leluhur. Tapi bagaimana kita bisa, umpamanya kita yakin turunan siapa, bagaimana kita menerapkan kebaikan dan dakwah daripada leluhur itu. Bukan mempertentangkan yang kemudian jadi pertengkaran. Dan juga kita yang merasa pribumi juga jangan menganggap mereka juga pendatang ya, mohon maaf. Umpamanya tamu kok begini. Lah, umpama benar Arab, hidungnya Arab mancung, tapi belum tentu ibu atau neneknya itu Arab. Ya sudahlah, kita menjadi warga Nusantara, menjadi bangsa Indonesia, saling mengisi gitu. Yang satu jangan merasa hebat karena turunan siapa, yang merasa pribumi juga jangan mengacuhkan gitu. Maksudnya, udahlah. Kita sudah jelas di Sumpah Pemuda kita ini menjadi bangsa Indonesia. Dari sekian suku yang tumplek-blek di Nusantara, kemudian menjadi bangsa Indonesia. Ya betul gitu kan. Jadi yang merasa pribumi gitu kan, jangan merasa paling pribumi. Iya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau bicara terak ke atas, itu yang saya pernah katakan, kenapa harus ditarik ke Yaman, gue bilang gitu kan. Kenapa nggak ditarik dari Mekah? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu turunan lahir di Mekah. Saya bilang begitu. Artinya bukan apa, sudahilah gitu. Kalau dikatakan anti Arab, kalau mau bicara turunan ke atas, siapa manusia yang bukan turunan Adam? Jelas pertemuan Nabi Adam dengan Bu Hawa itu di Jabal Rahmah, Mekah, Arab sana gitu loh. Kalau menghitung manusia itu dari leluhurnya yang di atas, tetap yang paling pasti itu Adam. Quran Arab. Nah, iya, berarti semua orang turunan Arab kan begitu. Ya sudahilah gitu. Nggak penting yang begitu itu. Oke, terima kasih pemirsa. Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi